Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Deteksi spiritual Yu Hao telah menghilang. Dia hanya bisa sepenuhnya mempercayai Yu Hao sekarang. Guru Fan Yu sudah memegang barel logam emas gelap di tangannya. Dia mengunci Hecha itu dan akan menembak meskipun penghalang alat jiwa kelas 4 tidak bisa menahan serangan binatang buas. Itu masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Itu sebabnya Guru Fan Yu tidak bergegas membantunya. Dia sedang menunggu Hecha itu menjadi benar-benar tak berdaya bagaimanapun. Tes ini adalah untuk menantang batas mereka, namun dia tidak mengerti mengapa Yu Hao dan Hecha itu tidak mencari titik pelarian meskipun mereka berada dalam situasi kritis. Mereka bahkan tidak melakukan serangan yang mungkin terbukti sebagai cacat fatal. Mungkinkah mereka masih bertahan melawan 12 binatang jiwa? Namun Guru Fan Yu membuka matanya lebar-lebar pada saat ini. Cahaya yang hendak menembak keluar dari laras emas gelap juga redup seketika. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Bagaimana ini mungkin? Apa yang baru saja dia lihat? Yan Duo dan Shanlin juga membuka lebar mata mereka. Mereka berdua ragu mereka bisa menerima kinerja mengesankan Yu Hao sebelumnya. Namun apapun yang terjadi sekarang berada di luar apa yang bisa mereka pahami. Adegan yang sulit dipercaya terjadi di dalam arena duel binatang. Ada 8 binatang jiwa penyerang jarak jauh. Apa yang terjadi dengan serangan mereka? Serangan mereka tidak mengenai apapun. Tidak satu pun dari serangan mereka yang berhasil mengenai Hecha itu ataupun Yu Hao. Bahkan Hecha itu tidak bisa mempercayainya. Dia bahkan tidak harus menggunakan penghalang alat jiwanya. Sementara itu, serangan dari benteng alat jiwanya berhasil dengan mudah merobek salah satu tubuh binatang jiwa. Bagaimana Yu Hao berhasil menghindari semua serangan binatang buas? Pertempuran terus berlangsung karena semua orang terkejut. Bahkan perubahan yang lebih aneh terus terjadi. Yu Hao telah mencapai badak setan bertanduk tunggal. Ketika binatang buas lainnya menyerang, dia melompat tinggi dan melepaskan cakar terornya. Dia menargetkan kepala badak. Badak setan bertanduk tunggal, pertahanannya terlalu luar biasa. Selain itu, Yu Hao bisa mengatakan ia bukan binatang jiwa ribuan tahun. Dalam keadaan seperti ini, benteng alat jiwa Hecha itu mungkin bisa mengalahkan satu badak, namun bebannya akan sangat besar. Bagaimana dengan sisanya? Karenanya itulah Yu Hao memutuskan untuk bergerak sendiri. Setelah diselimuti oleh cahaya dari cincin jiwa ketiga Yu Hao, kecepatan badak terasa berkurang dan tubuhnya mulai bergetar. Badak setan menyentak tubuhnya ketika Yu Hao menerjang mencoba untuk menusuk Yu Hao dengan tanduk seperti bor di kepalanya. Yu Hao siap menghindar serangan ini, tetapi kebetulan aneh terjadi sekali lagi. Tubuh badak setan bergetar saat berlari. Kuku depannya masuk ke lubang kecil yang terbentuk selama pertempuran sebelumnya. Kaki depannya tiba-tiba melengkung dan menyebabkan seluruh tubuhnya miring bersama dan kepalanya terekspos secara langsung kepada Yu Hao. 5 cakar Yu Hao berkumpul seperti paruh burung pelatuk yang tajam dan menembus mata badak ketika kepalanya menoleh ke arahnya. Yu Hao menusuk hingga kepala badak. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan longlongan yang menyakitkan. Cakar emas gelap berubah menjadi sedingin es dan lengan kanan Yu Hao ditutupi lapisan kristal seperti berlian. Jeritan mengerikan dari badak setan yang sekarat berhenti dan kepalanya diselimuti lapisan es. Tubuh Yu Hao melompat ke langit sekali lagi ke badak setan lainnya. Semua badak setan tiba-tiba kehilangan pijakan pada saat yang sama. Bahkan Yu Hao sulit mempercayainya. Salah satu badak runtuh, jatuh tepat ke mayat harimau emas. Mayat meledak. Tubuh besar dari badak dilemparkan ke udara. Badak setan hancur berkeping-keping. Efek ledakan juga mendarat tepat di kepala binatang jiwa jarak jauh yang rentan dan menembusnya. Kakak senior, cobalah menyerang mata makhluk-makhluk jiwa jarak jauh itu dan hemat kekuatan jiwamu. Yu Hao berteriak, sementara cakarnya dengan mudah menembus mata badak lainnya. Hal yang sangat aneh, badak setan ini juga tidak dapat menutup matanya tepat waktu.
Hecha itu bertindak sesuai dengan saran Yu Hao. Semua kejadian luar biasa, ajaib dan bahkan berbahaya ini menyebabkan kepercayaannya pada Yu Hao meningkat berkali-kali lipat. Medan perang sudah sangat kacau. 2 dari 4 badak dihilangkan oleh Yu Hao dalam hitungan detik dan 1 terbunuh oleh ledakan es. Badak yang tersisa berjuang bangkit kembali dan terus menyerang menuju Yu Hao. Hecha itu berhasil mengeluarkan 2 binatang jiwa jarak jauh dan 1 dihilangkan oleh ledakan. Ada 5 binatang jiwa jarak jauh tersisa. Proyeksi tengkorak masih tertinggal di atas kepala mereka. Mereka tersandung seperti sebelumnya. Mata takdir menghakimi mereka dengan cahaya takdir dikombinasikan dengan keterampilan jiwa ketiga Yu Hao. Pelemahan adalah sebab dari semua yang baru saja terjadi dan sedang terjadi. Yu Hao akhirnya mengerti arti sebenarnya dari penilaian takdir. Bayangan emas berkilau di belakang punggungnya dan ada rona cahaya yang melindunginya. Adalah cahaya dan kekayaan yang diberikan kepadanya oleh takdir, sementara binatang jiwa itu ditinggalkan oleh penilaian takdir. Tubuh mereka sepertinya diganggu oleh dewa kelemahan. Sangat disayangkan. Meskipun Yu Hao adalah pencipta takdir buruk mereka, ia tidak bisa mengubah takdirnya sendiri. Jika tidak, situasinya akan lebih menyeramkan. Dan pelemahan ini adalah keterampilan jiwa tipe domain. Bisa disebut sebagai pelemahan massal yang terkena fluktuasi spiritual Yu Hao. Sistem saraf pusatnya akan terpengaruh. Pelemahan tidak mengurangi kekuatan jiwa target, tetapi akan menyebabkan target mengalami pusing dan kelemahan di tungkai bawah mereka. Kedua belas binatang buas ini dihambat oleh pelemahan massal dan dihakimi oleh takdir pada saat yang sama. Keadaan mereka mengerikan. 3 balok seperti jarum yang bersinar melintas. 3 kepala binatang jiwa jarak jauh meletus dalam awan kabut darah secara bersamaan. Semuanya diserang melalui mata mereka dan otak mereka langsung menguap. Alat jiwa yang panjang dan tipis bisa dilihat di bahu Hecha itu. 3 ledakan serentaknya hanya bisa digambarkan sebagai karya penembak jitu. Bahkan deteksi spiritual Yu Hao tidak bisa membantunya membidik mata makhluk buas itu. 8 binatang jiwa jarak jauh menyusut menjadi 2 dengan sangat cepat. Sedangkan badak setan terakhir tiba ke Huo Yu Hao. Ini adalah yang paling tangguh. Bahkan cakar terornya tak bisa merobeknya sampai dalam. Yu Hao mengkombinasikan cakar teror dan pincer permaisuri es. Kekuatan es pamungkas mengalir ke cakarnya. Cakar teror sepenuhnya tenggelam ke dalam tubuh badak setan, dan kekuatan hebat es pamungkas disuntikan dengan kecepatan yang menakutkan. Badak setan masih melawan. Warna hijau zamrud meledak dari tubuh Yu Hao. Bayangan permaisuri es berkilau sesaat di belakang punggungnya, dan selimut cahaya hijau es segera melebar. Badak setan yang berjuang membeku di tempatnya seperti patung es. Yu Hao terengah-engah dan nafasnya berat. Wajahnya sepucat hantu menggunakan domain es abadi tanpa dukungan Hao Dong Power. Mengambil terlalu banyak kekuatannya. Yu Hao menyalakan dan menghisap keras cerutu. Dia mengeluarkan botol susu pada saat yang sama dan memulihkan kekuatan jiwanya. Hecha itu tidak mengecewakan. 2 binatang jiwa yang tersisa telah dipenggal. Pertempuran sepertinya membutuhkan waktu yang lama, tetapi sejak Yu Hao memancarkan cahaya takdir hingga menggunakan pelemahan massal dan sampai binatang jiwa terakhir musnah, itu hanya 1 menit telah berlalu. Pertempuran berakhir dengan tergesa-gesa dan semua 12 binatang jiwa terbunuh. Gong Changlong tidak lagi merasakan sakit hatinya, sebaliknya dia sudah mati rasa meskipun ada banyak binatang mistis di dalam area duel binatang. 1/3 dari binatang ribuan tahunnya telah dihilangkan hanya dalam 1 pertempuran ini. Warna di wajahnya berubah biru dengan semburat hijau sebelum menjadi hitam. Bahkan Dekan Shanlin Dekan Qian Duoduo dan Guru Fan Yu tidak mengharapkan hasil seperti ini. Yu Hao mengamati sekelilingnya dengan waspada dan menunggu gelombang berikutnya dari binatang buas yang bisa muncul kapan saja. Badak setan ini adalah senjata paling penting dalam gudang senjatanya untuk pertempuran selanjutnya. Jika penilaian ini berlanjut, semua properti area duel binatang akan musnah. Gong Changlong berjalan keluar dengan tatapan tajam di wajahnya. Dia berteriak ke arah tribun penonton. Dekan Shan, aku juga penatua cadangan pavilion Dewa Laut.
dan aku cukup layak untuk mempertanyakan pavilion Dewa Laut dan untuk mempertanyakan keputusan yang telah kalian buat menggunakan otoritas token Dewa Laut. Kalian masing-masing melihatnya. 20 binatang ribuan tahunku mati begitu saja. Dan kalian semua harus tahu nilai binatang buas ini. Lihatlah berapa banyak cincin jiwa yang terbuang sia-sia. Sekolah senjata roh harus bertanggung jawab untuk menangkap kelompok binatang lain untukku. Atau aku akan membawa ini ke Pulau Dewa Laut sekarang. Gong Changlong berputar dengan marah saat dia berbicara dan akan pergi. Dekan Shanlin Yan Duo dan Guru Fan Yu buru-buru melompat turun dari tribun penonton dan tiba di hadapan Gong Changlong dalam sekejap. Dekan Shanlin memasang wajah meminta maaf ketika dia berkata, "Jangan marah Penatua Gong, kami akan berhenti di sini untuk hari ini. Aku tidak pernah membayangkan situasi seperti ini akan terjadi. Dan itu semua karena penilaian kami terhadap kemampuan dua siswa ini tidak memadai. Jadi itu semua salah kami. Kami akan menjelaskan ini ke pavilion Dewa Laut sendiri. Duo dan aku akan bertanggung jawab untuk menangkap kumpulan binatang lainnya ketika kami kembali." Wajah Gong Changlong melembut sedikit ketika dia berkata, "Itu memang harus dilakukan. Jangan tarik penilaian seperti ini lagi. Jika tidak, bagaimana arena duel binatangku bisa bertahan? Pergi kalian semua." Kedua kawan ini tidak lagi diterima di arena duel binatang. Penatua Gong mendengus sebelum dia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Dekan Shanlin dan yang lainnya tertawa pahit satu sama lain. Wu Yuhao dan He Chaito berdua menghela nafas lega ketika mereka melihat tatapan marah Penatua Gong. Dan sepertinya penilaian hari ini telah berakhir. Mereka berdua seolah-olah berada dalam mimpi ketika mereka menyaksikan mayat-mayat berserakan. Ada 18 binatang jiwa ribuan tahun, dan 4 dari mereka adalah binatang buas 3000 tahun. Namun mereka membantai semua dalam waktu 15 menit. Bahkan Raja Jiwa dari halaman dalam mungkin tidak akan mampu mencapai ini. Guru Fan Yu memaksa tertawa dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan tentang penilaian hari ini, Dekan?" Ekspresi Dekan Shanlin juga tampak sedikit cemberut. Dia menjawab, "Pergi ke sekolah senjata roh dan jemput BB, Susansi dan Jiang Nanan. Penilaian akan berlanjut. Biarkan mereka bertempur melawan yang lain dari 7 monster trick. Aku ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan." Dia sengaja mengangkat suaranya ketika dia mengucapkan kalimat terakhir sehingga baik Yu Hao dan He Chaito bisa mendengarnya. Mereka berdua saling melirik dengan putus asa dan dengan cepat duduk di tanah. Mereka memulihkan kekuatan jiwa melalui botol susu sementara mereka mulai bermeditasi untuk memulihkan energi yang sebelumnya mereka habiskan. Yu Hao menyadari bahwa kecepatan pemulihan kekuatan spiritualnya di dalam lautan spiritualnya relatif mengesankan. Namun kekuatan spiritual di lautan spiritual keduanya pulih dengan sangat lambat seperti siput yang meluncur di tanah. Dia mungkin akan membutuhkan 1 hari penuh untuk memulihkan sepenuhnya kekuatan spiritual yang telah dia keluarkan. Itu artinya mata takdirnya hanya dapat digunakan sekali sehari. Guru Fan Yu sangat efisien karena dia mendapatkan perintah dari Dekan Shanlin BB, Susansi dan Jiang Nanan tiba di area duel binatang dalam waktu 15 menit. Susansi terlihat seperti sedang dalam suasana hati yang baik dan dia tampak seperti tidak sabar untuk melanjutkannya sementara dia mengenakan senyum nakal dan masam di wajahnya. Jiang Nanan tenang dan meskipun dia menjaga jarak dengan Susansi, mereka tidak lagi jauh seperti sebelumnya. Ini mungkin alasan mengapa Susansi dalam suasana hati yang baik. Setidaknya ada kemajuan. BB tampak elegan dan halus seperti biasanya, namun dia tidak lagi memiliki senyum tipis di wajahnya sejak Tang Ya pergi. Kakak senior, kakak Susansi, kakak Nanan. Yu Hao melangkah maju dengan gembira. Dia belum melihat BB dan yang lainnya sejak budidaya tertutup setelah mereka kembali. Namun BB dan yang lainnya takjub seperti sebelumnya. Arena duel binatang sangat berantakan. Ada kawah raksasa dari ledakan es. Ada anggota tubuh binatang jiwa yang terputus. Dan ada banyak mayat yang berserakan di semua tempat. Adik junior kecil, ada apa ini? BB bertanya dengan wajah penuh keraguan. Sebelum Yu Hao bisa menjelaskan, Dekan Shanlin rendahkan suaranya dan berkata, "BB, Susansi, Jiang Nanan, aku punya tugas penilaian langsung untuk kalian. Kalahkan Yu Hao dan He Chaito. Pertempuran akan segera dimulai. Jika kalian bertiga
kalah dalam pertarungan, maka aku akan meminta sekolah roh pelindung untuk meningkatkan kesulitan penilaianmu untuk memasuki halaman dalam tahun depan. Hah? BB dan dua lainnya langsung kaget. Guru Fan Yu menimpali, ini juga penilaian untuk Huo Yuhao dan He Chaito. Lihatlah mayat-mayat binatang buas di sekitar kalian. Mereka adalah orang-orang yang membunuh semuanya. Pertempuran akan segera dimulai. Mata BB berbinar. Tampaknya ada kilat biru berkedip di matanya ketika dia berbalik ke arah Yuhao. Dan dia adalah orang pertama yang secara mental mempersiapkan diri. Akademi memiliki alasan untuk mengatur sesuatu seperti ini. Dan dia tahu bahwa itu tidak akan buruk bagi Yuhao dan He Chaito jika dia mengikuti instruksi gurunya. Hati-hati saudara junior, sebuah sambaran petir meledak dari dalam tubuhnya saat dia berbicara dan lengan kanannya dengan cepat berubah. Sisik naga ungu kebiruan mulai menyebar. Dia menerjang ke arah Yuhao dalam sekejap. Susansi dan Jiang Nana lebih lambat, tetapi mereka segera menyadari apa yang terjadi dan melepaskan jiwa bela diri. Mereka meluncurkan serangan. Susansi pergi ke He Chaito, sementara Jiang Nana menyembunyikan dirinya di belakangnya dengan perisai penyusuan Wu membela mereka. Tidak ada celah. Meskipun pertempuran ini sangat tergesa-gesa, BB dan pengalaman serta disiplin dalam pertempuran lainnya dengan cepat ditampilkan dan semua orang mengejar target mereka. Yuhao tertawa getir. Dia merasa agak tertekan berhadapan dengan kakak tertuanya. Dan ini bukan hanya karena kekuatan jiwanya hanya dipulihkan menjadi sekitar 50%, kekuatan spiritualnya baru pulih sekitar 30 hingga 40%, dan lautan spiritualnya yang kedua sama sekali tidak dapat digunakan. Ini juga karena hubungannya dengan BB. BB selalu seperti mentor dan kakak baginya. Dapat dikatakan tanpa perawatan dan bantuan BB, Yuhao tidak akan bisa berdiri tegak di sini. Dia sudah dirugikan dalam hal mentalitasnya meskipun ini hanya pertempuran persahabatan. Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya yang dia bisa saat BB menerjang langsung ke arahnya. Dia menghubungkan dirinya dengan He Chaito sementara dia menggunakan langkah bayangan hantu untuk mundur cepat dalam upaya menjauhkan diri dari BB. BB pastinya akrab dengan teknik ini dan karena itu dia sangat menyadari kecepatannya. Bom yang menggelegar bisa terdengar saat cakar naga guntur yang besar menebas keluar dari langit dan langsung menuju tubuh Yuhao. Petir belum menyambarnya, tetapi Yuhao sudah bisa merasakan seluruh tubuhnya mulai mati rasa. Tidak ada keraguan, kultivasi BB telah tumbuh pesat. Mata roh Yuhao mulai bersinar. Deteksi spiritualnya menemukan tempat lemah cakar naga guntur dan tangannya membuat gerakan cakar penangkap naga. BB melirik Yuhao dengan ekspresi terkejut di wajahnya, namun dia mengambil waktu yang dibutuhkan Yuhao untuk berhenti dan memblokir cakar naga guntur untuk dengan cepat menutup jarak antara dia dan adiknya. Dia meraih di bahu Yuhao saat dia membengkokkan pusat telapak tangannya ke dalam. Dia juga menggunakan teknik cakar penangkap naga. BB lebih dari 10 peringkat di atas Yuhao dalam kultivasi, dan daya hisap yang hebat segera menarik Yuhao sampai ia tersandung. Tidaklah mudah bagi Yuhao untuk bertahan melawan BB yang cakar penangkap naganya bahkan pada puncaknya. Dan dia bukan tandingan BB dalam budidaya. He Chaito akhirnya menunjukkan sisi menakutkan dan ganasnya. Konsumsinya dalam pertempuran sebelumnya jauh lebih sedikit daripada Yuhao karena dia tidak perlu menghabiskan banyak energi dengan bimbingan spiritual Yuhao. Kekuatan jiwanya telah dipulihkan hingga lebih dari 80% dan benteng alat jiwanya menegaskan dominasinya ke segala arah. Dia berhasil menekan Susansi dan Jiang Nanan agar mereka tidak bisa mendekat, sebaliknya mereka secara bertahap dipaksa mundur. Cakar teror muncul sekali lagi dan dia bentrok dengan cakar naga guntur BB secara langsung. Suara dentum logam meledak dan BB merasa seolah-olah 5 goresan dingin yang kuat menembus lengannya dari 5 cakar yang sangat tajam. Dia terkejut dan dia melepaskan petir yang kuat. Dalam sekejap, Yuhao juga merilis penghalang jiwa kelas 2-nya sendiri pada saat yang sama. Penghalang jiwanya segera hancur berkeping-keping, tetapi ia berhasil memblokir kekuatan kelumpuhan yang kuat dari petir. Armor permaisuri es dirilis. Yuhao didorong mundur beberapa meter tetapi dia tidak terluka. BB menatap cakar naganya dan menyadari dengan kekaguman, saudara junior, apakah itu tulang roh cakar teror dari beruang cakar teror emas gelap? BB bertanya dengan heran. Yuhao terkekeh dan berkata, kakak senior sangat cerdas. BB memberi Yuhao jempol dengan tangan kiri.
dan berkata, "Kerja bagus, namun aku akan memberikan semua yang kumiliki." Dia sudah memperhatikan bahwa Yu Hao memiliki 3 cincin jiwa dan dia tidak pernah meremehkan atau memandang rendah adik laki-lakinya yang masih kecil. Dia melonglong ke langit dan seluruh kerangka BB bergetar dengan serangkaian suara ledakan yang meledak. Garis-garis petir seperti ular berselaput di sekujur tubuhnya seperti jaring petir. Keterampilan jiwa ketiganya, kemarahan yang menggelegar, juga berevolusi. Yu Hao bisa merasakan energi gravitasi yang luar biasa yang berasal dari BB. Jaring cahaya ungu kebiruan yang halus dan kompleks sepertinya ingin menyedot semuanya ke dalam dirinya sendiri dan kemudian merobeknya. Energi es pamungkas yang telah dia suntikkan ke dalam tubuh BB melalui cakar teror dan pincer permaisuri es langsung hilang. Yu Hao tidak bisa berjuang keluar dari kekuatan penghisap yang hebat ini dengan kultivasinya saat ini. Jadi dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. 2 sinar cahaya keunguan meledak dari mata Yu Hao. Spirit Shock. Kepala BB dipaksa mundur sedikit sementara gerakan ke depannya terhenti. Dia juga tahu bagaimana menggunakan mata setan ungu dan dia juga sangat akrab dengan kemampuan Yu Hao. Bagaimana mungkin dia tidak siap? Namun Spirit Shock Yu Hao mengejutkan BB. Momentum ke depannya terhambat. Tapi petirnya belum berakhir. Cakar naga guntur miliknya telah tiba. Tidak ada banyak keterampilan jiwa yang masih bisa Yu Hao gunakan pada saat ini. Yu Hao menarik nafas dalam-dalam dan dia melebihi harapan semua orang ketika dia memutuskan untuk menerima pukulan ini. Memang dia tidak menggunakan keterampilan jiwa untuk mempertahankan dirinya. Dia meringkukkan tubuhnya sebanyak yang dia bisa sebelum dia terkena serangan langsung dari cakar naga guntur. BB tidak bisa memperpanjang kendali atas keterampilan jiwa ini karena efek Spirit Shock Yu Hao. Jadi Yu Hao mendapatkan pukulan langsung dari kekuatan cakar naga setelah diperkuat oleh guntur ganas. Cakar petir raksasa dengan cepat menutup dan menjebak tubuh Yu Hao dalam genggamannya. Penghalang jiwa Yu Hao diaktifkan tetapi segera dihancurkan berkeping-keping. Tubuh Yu Hao sendiri dalam kondisi yang mengerikan. Garis-garis petir melonjak di sekujur tubuhnya dan kristal es yang dibentuk oleh armor permaisuri esnya meledak. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.